Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dalu menika kula panjenengan saged makempal dalam rutinan 2 pekanan taklim di masjid salah satu rumah Allah yang kita muliakan, dan semoga kumpulnya kita dari satu majelis taklim ke taklim berikutnya mendapatkan rahmat, barokah serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak cukup kumpul di dunia tapi juga harapannya Allah kumpulkan di surganya kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak, so ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang hanya diperuntukkan khusus 2 manusia yang sempurna, bergelar Khalilullah, Khalilur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Centemen wonten suri tauladan, bahasa kerennya itu role model, ya, cocok untuk ditiru dari zaman ke zaman. Sinten niku? Mung 2 manusia yang mulia. Terus ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sing dimaksud rasul uswatun hasanah niku mung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi Ibrahim. Terus nalika Imam As-Suyuti menika jumlah total para nabi, para rasul, ya. Terus nabi niku jumlahe kathah, Pak. Imam Suyuti nyebutaken 300.000. Niku jumlah total para nabi. Diperes melih niku. Ada sebagian yang Allah berikan tanggung jawab dakwah. Sebagian Allah turunkan kitabnya, bergelar Rasul, utusan Allah. Dan itu diperes melih. Cacahe 700.000 sekian. Enten riwayat menyebutkan 124.000, 128.000. Itu bagian dari silang pendapat para ulama. Dan niku diperes melih. Enten sing teng sak jeroning Quran niku nabi dan rasul sing disebut niku enten selangkung. Selangkung niku peresan saka 100.000, peresan saka 300.000. Dari selangkung niki enten melih sing bergelar ulul azmi, ya, enten gangsal Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, lan Nabi Muhammad.
dari ulul azmi ini Allah juga memberikan kemuliaan, ya. Ulul azmi ini semuanya rasul, tapi ada sebagian nabi yang Allah muliakan. Sinten niku sing ditemoni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika Mi'raj. Ya, nabi ini kan dari langit pertama ketemu Nabi Adam, minggah melih langit sab loro ketemu kalian Nabi Isa lan Nabi Yahya, terus minggah melih langit ketelu ketemu kali Nabi Yusuf, munggah melih sab papat ketemu kalian Nabi Idris, langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala angkat melih Nabi Muhammad di suatu tempat yang paling tinggi, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, teng panggenan sing jenenge sak ndhuwure sidratul muntaha. Dados ulama sepakat, ya, peringkat para nabi dan rasul dari atas niku nggih mung 3 niki. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 3 niku berarti sing teng sab langit 6. Nggih niku Nabi Musa. Ranking kalih sing teng sab 7 sinten niku? Nabi Ibrahim. Dan ranking pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kula panjenengan itu layak untuk mengetahui bilih Nabi Muhammad bergelar Sayyidul Anbiya utawi Imamul Mursalin karena memang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari awal sampai akhir. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah teng sak jroning kitab, salah satu kitab beliau menyebutkan bilih peristiwa Nabi niku, Nabi Muhammad niku kan diparingi mukjizat kathah. Hampir seluruh mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi dan rasul, Nabi Muhammad nggih kagungan. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinten-kinten sing jenengan pirsa niku ganteng napa mboten? Ganteng. Tapi lek pertanyaane Nabi Yusuf ganteng napa mboten? Lah gantengan sapa Nabi Muhammad kali Nabi Yusuf? Lah niku sing wallahu a'lam. Ya, para ulama pun banyak sekali yang tidak memberikan jawaban. Tapi yang jelas Nabi Allah berikan anugerah tampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam juga Nabi Muhammad miliki. Nabi Sulaiman jenengan pirsa saged paham bahasa binatang. Dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya saat beliau detik-detik dilantik menjadi nabi dan rasul, itu bebatuan Mekah dan pepohonan di sekitar Mekah itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dan di Madinah unta-unta yang merasa tidak diopeni kalian sing duwe niku protese teng sinten? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad diparingi mukjizat pirsa bahasa unta. Waktu ngucapne salam niku Nabi tasih emut nih.
semenjak di Mekah sampai beliau menaklukkan kota Mekah menjadi negeri Islam wal muslimin. Padahal Nabi diutus tahun usia beliau 40 tahun. Nabi menaklukkan kota Mekah itu usianya sudah 58, kurang lebih 59 menuju 60 tahun. Berarti 20 tahunan. Niku Rasul sallallahu alaihi wasallam tasih emut watu-watu sing biyen nyalami pas meh dadi nabi niku sik kelingan. Ya niki gambarane ngeten. Jenengan riyen pas SD. Ya, terus budal sekolah melaku napa numpak sepeda terus kesandung watu. Nah kinten-kinten 20 tahun ya 20 tahun kemudian jenengan tas eling watu ndi sing kesandung ya pun boten enten Pak Ustaz terus dadi aspal kabeh. Ya Rasul itu masih ingat batu-batu mana di sekitar Mekah yang dulu mengucapkan salam. Artinya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, bahkan mukjizat-mukjizat yang khariqul adah, yang sesuatu mustahil di luar logika, seperti halnya yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan itu menjadi lebih dahsyat. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan peristiwa pada tanggal 15 Dzulhijjah. 15 Dzulhijjah. Dalu kinten-kinten peteng napa padang. 15 Dzulhijjah, peteng napa padang? Padang, rembulane bunder ser. Zaman dulu belum enten listrik. Dados pas bulane betul-betul menjadi badar purnama, wah itu mentrong-mentrong banget teng Mekah. Nah masyarakat Mekah niku nantang Nabi, nunjukne lek kowe tenanan utusan Allah ki buktine apa? Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam njaluk tulung, ayo kabeh metu omah. Dikon munggah Jabal Abul Qubais, bukit bebatuan di sekitar Masjidil Haram. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan kepada seluruh jamaah masyarakat Quraisy dengan telunjuknya yang mendapatkan wahyu Allah, bulan yang lagi purnama, Rasul dengan telunjuknya digerakkan bulan belah. Ya. Dan itu pasti karena diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat semakin dekat, rembulan pun terbelah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan bilih mukjizat telunjuk Nabi membelah bulan, dan itu mboten pun ping pisan, ping pindho. Diulangi oleh Nabi Muhammad SAW 2 kali. Rembulan itu terbelah. Nah, baru 15 atau 20 tahun ke belakang ini muncul kesimpulan dari NASA. Ternyata di rembulan ada retakan-retakan yang seakan-akan rembulan itu pernah terbelah. Wong lagi neliti saiki, kaum beriman sudah meyakini semenjak Allah berfirman iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya. Saderenge enten kesimpulan NASA, ya, wong muslim muslimah pun yakin lek rembulan pancen nate terbelah, dan itu mukjizat besar Rasul setelah Al-Quran, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Kenapa? Karena ketika Nabi Musa Allah berikan tongkatnya mampu untuk membelah Laut Merah jadi 12. Ya, jadi Laut Merah ini ketika tongkat disabet nih niku ora kur dadi loro ngoten tok mbeleh, tapi dados 12. Sesuai dengan jumlah Bani Israel. 12 keluarga. Ya. Ini keluarga mamanya Bani Yusuf melaku mbek keluarga besar nih. Keluarga Bani Binyamin ya melaku mbek keluarga besar nih. Keluarga Bani Yahuda ya melaku mbek keluarga besar ngoten sampai cacahe 12. Nah, tongkatnya Nabi Musa ketika menjadi atau membelah lautan niku sik tasih modele tongkat disabetne lemah. Ya. Terbelahnya bulan Nabi drijine teng pundi, bulane teng pundi. Ya, dados dari kesimpulan ini sangaran terbelahnya bulan dibandingkan terbelahnya lautan. Ya, jari yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Bulane ning dhuwur kono mbuh ning ndi. Ya, tapi dengan cuma digerakkan gini bulane belah. Ayo sangaran pundi sing tongkat disabetne lemah ya, napa driji sing ora nyanding langit tapi bisa membelah rembulan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul dalam kehidupan beliau bahkan dimulai dari pra kelahirannya itu sudah mulia. Bahkan dari sisi nasabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wulidtu wala sifahin, wulidtu binikahin." Aku ini dilahirkan dengan pernikahan yang sah. Ya, dari jalur nasabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada nasab yang menikah karena perzinahan. Allah lindungi itu. Dan Nabi Muhammad SAW keturunan ke-32 dari Nabi Ibrahim. Terus Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf dan seterusnya itu sampai bin Adnan, kemudian bin Ismail bin Ibrahim. Itu ada 32 generasi. Semuanya menikah dengan pernikahan yang sah, sebagaimana pernikahan yang diridhoi oleh syariat Islam sampai kita hari ini. Karena riyen masa jahiliyah niku enten pernikahan-pernikahan yang legal meskipun itu aslinya perzinahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalu menika kula pengen cerita babagan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena perkawis nasab ini bagian yang kaum muslimin khususnya di Indonesia niku mboten enten napa nggih, hampir tidak dipelajari. Ya. Memang betul saat haji wada Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, ini catatan penting ya, la farqa ya baina arabiyyin wa ajamiyyin, enggak ono bedane wong Arab mbek wong non Arab. La farqa, tidak ada bedanya antara orang yang kulitnya ireng, kulitnya putih, warna-warni, enggak ada bedanya. Kemudian Rasul ngendikan, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian memang dari ketakwaannya. Kalau kata orang Arab, annas ka'asnanil musti fistiwa. Menungso itu di sisi Allah kaya dene grigi-grigi jungkap nih, sisir. Padha rata. Sing bedane mung ketakwaan. Nah, ini betul. Makanya gak ono bedane wong Arab, wong non Arab, wong kulit putih, kulit ireng, kulit macam-macam. Ya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda yang lain, Rasul nggih ngendikan, sok neng akhirat nasabmu gak ngaruh hisabmu. Ya, lek awake dhewe nasabe dhuwur, nasab keluarga yang mulia, elek pancen amale elek. Ya, bukan termasuk hamba Allah yang beriman, ya tetap nyemplung neraka. Gak ada manfaatnya nasab di dunia. Ini kuleres. Kita tidak mengkultuskan nasab, tidak. Tidak lebay dengan nasab, tidak. Nanging kita juga tidak meremehkan nasab. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat khususnya bagi laki-laki yang menikah, ingin menikah, tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, piantun istri niku dinikahi karena 4 hal. Mulai dari li jamaliha, wali maliha, karena cantiknya, karena hartanya, wali nasabiha, dan karena nasabnya. Wali diniha ditutup karena agamanya. Fatfar bidzatiddin taribat yadak. Lek pengen untung, pengen sukses, pilih karena agama. Ya, milo ini mboten enten sing nem-nem sing kagunge. Milo lek pengen nglamar niku ampun tanglet agama riye. Ya, agamane piye? Apik. Ya, solehah. Ya. Lagi terus tekok lah ayu ora. Ya. Lek kuwi yo piye yo? Kaya isi yo ngono kae. Akhirnya ya wis lah ora ritek. Nah niku bahayanya di situ. Ketika sudah tahu agama baik, kemudian karena zahir ya secara lahiriah kurang dan menolak, berarti telah menolak agama dibandingkan hanya sebatas lahiriah. Niku yang bahaya. Maka ditangleti sing lahiriah sih. Ayu apa ora? Ya, jamaliha, maliha, nasabiha niku sih cocok agamane piye? Apik, alhamdulillah. Ya, agamane piye? Urung patek apik. Nah, setidaknya menerima dan menolaknya baru ujungnya karena agama. Karena fitrah manusia napa meneh sing kakung-kakung ngeten iki. Ya, niku mesti ya, coba sing bujang lare kula ya niku coba tengok pengen duwe bojo sing piye mesti jawabane kursi tok yo ayu Ustaz ngono mesti. Itu mindsetnya laki-laki. Coba lek sing piantun istri pengen punya suami seperti apa, jawabannya iso sak paragraf niku dawa niku ya, bukan mesti yang tampan tok mboten niku lek iso pirang kalimat niku. Tapi laki-laki fitrahnya ya mesti pengen golek sing ayu. Makanya Rasul di dalam hadisnya mendahulukan rupa dulu li jamali. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya beliau juga bersabda al-a'immatu min Quraisy. Ya, Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim yaitu Al-Minhaj
Dan juga Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan tertinggi idealnya itu dari Quraisy. Kepemimpinan tertinggi kaum muslimin. Buktinya apa? Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul niku nasab Quraisy. Rasul sedo digantikan pengganti yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nggih jebule Quraisy. Abu Bakar sedo pindah kepemimpinan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab niku nggih Quraisy. Umar sedo diganti Utsman. Utsman sedo diganti Ali. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib niku sami-sami Quraisy. Ya. Pun Nabi Khulafaur Rasyidin bibar, muncul mulai dinasti-dinasti. Dinasti Umayyah, dinasti Umayyah niku satu nasab keluarga besarnya Utsman bin Affan. Berarti Quraisy. Bani Umayyah lengser gantos dinasti Abbasiyah. Ya, niku sumbere Abbasiyah itu saking Abbas bin Abdul Muttalib. Nggih Quraisy. Bani Abbasiyah pun mboten enten sampai akhirnya Islam masuk ke tanah baru Eropa Andalus. Ya, sampai kemudian nantinya ke Ottoman, ya, Turki dengan pemimpin yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, itu pun juga masih satu darah dengan Bani Umayyah, Quraisy. Dan di antara tanda akhir zaman, keadilan yang ada di dunia di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Imam Mahdi bagian dariku, dengan Quraisy. Imam Mahdi itu juga dari Quraisy. Berarti nasab itu ada napa niku? Enten panggonane di dalam syariat. Tidak mengkultuskan, tidak berlebihan, tapi jangan diremehkan. Ya. Bukti kalau nasab diremehkan, pertama dengan banyaknya perzinahan, ya. Kemudian sembarang untuk mengangkat anak sampai mengganti nasab, ya, atau bahkan ujungnya ruwet babakan pembagian waris, karena memang kita rendah dalam masalah nasab. Niku terbukti munculnya KHI kalau di pengadilan, ya, kompilasi hukum Islam. Jenengan geger waris mesti mungkin dikon milih, pengen dihitung nih sesuai syariat Islam nopo pakai KHI. KHI nopo? Kompilasi hukum Islam. Artinya dipadukan antara Islamnya dengan tata negara kita. Jadi so engko wis lanang wedok rata, ya, bagi rata. Lah niku teng KHI, teng syariate lho, Al-Qur'an menyebutkan, ya, walidzakari mislu hadzil untsalain, bagiane wong lanang itu lebih banyak dibandingkan yang wanita, 2:1. Tilka hududullah, itulah keputusan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Lek jenengan kemudian sakit ngucap nih ora adil, lah terus golek keadilan dari mana? Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita, mengatur alam semesta. Lah kok dengan hawa nafsu kemudian kita bilang enggak adil. Terus mau cari keadilan dari mana? Kalau Allah mboten dicap sebagai pembawa keadilan. Ya, hawa nafsu. Ya. Berangkat dari kita meremehkan nasab. Ya. Copin jenengan introspeksi mawon.
Napa enten sing tasih saged dinten niki nggih, mamane sampai nasab yang di atas 7 ngono. Paling ketemu canggahe wae wis alhamdulillah dinten sakniku. Ya. Coba 5 dhuwur niku jaman sakniki pun wangel niku. Ya, pun mboten enten piantun-piantun sing iso ya ngumpulne nasabnya sampai 7 turunan atau bahkan berapa belas turunan ke atas. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan demikian. Dalam riwayat Muslim yang lain, tungkahul mar'ah li arba, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, mulai dari li jamaliha wali maliha wali nasabiha wali diniha. Dalam riwayat yang lain Rasul enggak menyebutkan wali nasabiha tapi wali hasabiha. Ya, jadi mboten nasab tapi hasab. Napa bedane nasab kalian hasab? Menawi nasab niku nggih, pamane kula Iqbal bin bapak bin mbah bin. Lah niku namine nasab. Menawi hasab, ya hasab niku hasil karya atau skill terbesar dari keluarga tersebut. Niku sebutane hasab. Ya. Karena genetik itu sangat pengaruh dalam hal skill, kemampuan kita dalam survive untuk hidup. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam niku keluarga Bani Hashim. Bani Hashim itu dari buyut-buyutnya Nabi, dari Bani Kinanah itu memang melahirkan calon-calon pemimpin-pemimpin. Makanya Nabi ketika akhirnya jadi pemimpin, nah ini kok ada genetik kepemimpinan dari keluarga. Sepupunya yang menggantikan khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib nggih Bani Hashim. Abu Bakar As-Siddiq niku Quraisy dari Bani Taim. Ya, Abu Bakar itu keluarga besarnya rata-rata menjadi konsultan dagang Quraisy. Jadi keluarga Abu Bakar niku mboten bakulan mboten, tapi menjadi konsultan dagang. Makanya hampir tidak ada orang yang membenci Abu Bakar. Buh niku wong muslim, buh wong kafir musyrik Mekah, mboten enten sing gedhing mbek Abu Bakar. Alasannya napa? Karena Abu Bakar itu membawa solusi ketika masyarakat Mekah bingung ruwet perdagangannya, cari solusinya kepada siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu memang keluarganya konsultan dagang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku Quraisy dari Bani Adi atau Adawi. Itu dari simbah-simbahnya dulu sampai Umar bin Khattab itu melahirkan panglima-panglima dan kesatria-kesatria perang Quraisy. Milo ngapunten, mboten ilmu godak-gadek matuk mboten, tapi memang seperti ini. Sampai hari ini di Arab Saudi, rata-rata jenderal-jenderal Saudi itu nama belakangnya adalah Al-Adi atau Al-Adawi. Itu masih satu nasab dengan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan niku Quraisy dari Bani Umayyah atau Al-Umawi. Niku jog jaman biyen pancen balung gajah, gal gendu. Kalau kata pepatah Arab, masyarakat Umayyah niku lek umpamane njupuk pasir dari padang pasir digenggam, dibuka dadi emas. Niku bahasa hiperbolane. Maksudnya napa? Wis gampang banget bisnis apa wae dadi dagang melaku. Ya, makanya Utsman bin Affan itu kaya raya bukan di masanya, dari atasnya niku pun balung gajah. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib itu masih satu nasab dengan Nabi Bani Hashim, punya jiwa kepemimpinan. Milo, ini menjadi PR bagi kita, ya, untuk bisa melihat sebetulnya biyen mbah-mbahku ki
hasabnya apa? Mbok menawi enten simbah-simbah mbiyen sing ya dados pemimpin wedono ya bupati camat lah kok jenengan sakniki RT. Nah ini kan berarti kan masuk nih gen kepemimpinannya masuk. Berarti memang keluarga leadershipnya itu punya. Oh, kon jenengan biasa keluargane dagang, kon jenengan sinau dagang. Alah pun mboten sasuwe-suwe, insyaallah mlampah. Ya. Lek pengen beda jalur Ustaz saged. Ya saged boleh-boleh saja. Nanging biasanya harus lebih ada usaha yang keras. Ya. Keluarga besarnya pedagang. Pengen jadi pemimpin ya iso wae, tapi biasanya sinaune rada suwi. Keluarga pemimpin kok pengen jadi bisnismen ya sakit mawon, tapi biasanya pengalaman jatuh bangunnya lebih banyak. Kalau dia pengen jadi pemimpin biasanya lebih cepat karena di dalam darahnya itu mengalir darah-darah kepemimpinan ya. Rasulullah SAW menjelaskan hal itu semua. Mila, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ada dari kakeknya yang keberapa, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini masih berarti ketemu mbah yute Nabi wae. Ya, Hashim bin Abdi Manaf. Baik, Abdu Manaf niku canggai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu menjadi pemimpin Mekah. Abdu Manaf itu. Dan Abdu Manaf itu punya anak banyak. Di antaranya ada yang bernama Amr. Ya. Amr, lek wong Indonesia nyebutnya jadi Amru. Ya, kalau orang Arab cukup Amr, karena nantinya lek ketemu lek ilmu bahasa Arab ini, lek ketemu rofa dadine Amrun, ya, lek ketemu jer majrur dadine Amrin, lek ketemu nasab mansub dadine Amron. Ya, makanya wong Arab cukup Amr. Lek wong wedok biasanya Hind. Lek nang Indonesia langsung dipukul rata Hindun, padahal ya iso dadi Hindin, iso dadi Hindan ya, tapi golek gampange Hindun ngono. Nah, lah Amr putra dari Abdi Manaf. Abdi Manaf itu punya tugas dulunya untuk menjamu tamu-tamu Allah. Ya, tamu-tamu Allah musim haji maksudnya. Riyen tuh musim haji kan mulai dari ba'da Syawal niku Dzulqa'dah, hajian Dzulhijjah, bibar hajian Muharram lah itu biasanya baru persiapan untuk balik kampung. Jadi minimal musim haji itu ada 3 bulan. Zaman semono, Pak. Itu tugas amanah masalah menyambut tamu-tamu Allah. Padahal masyarakat jahiliyah ya, tawafnya masih telanjang, ya, laki-laki waktunya siang hari, perempuan waktunya malam hari. Di sekitar Ka'bah itu tasih enten berhala-berhala tok nih. Tapi Abdu Manaf itu sudah punya tanggung jawab. Piye carane pokoke wong lek wis mlebu Mekah, ya, wis siap ibadah neng Masjidil Haram, ya, di sekitar Ka'bah, maka tugas keluarga Abdi Manaf adalah as-siqayah war rifadah. Pokoknya ngasih air Zam-Zam, makanan, semuanya sampai selesai musim haji. Ya. Jadi nggak ada istilah jamaah. Zaman dulu Abdu Manaf itu teko Mekah kaliren tuh gak ada ceritanya, Pak. Ya, keluwen gak ada ceritanya, Pak. Sepenting wis teko Mekah itu sudah siap dijamu oleh
keluarga Abdi Manaf. Dan yang bertugas babakan ini putranya yang bernama Amr. Ya, jadi Amr itu dikenal dermawan. Bahkan ketika orang-orang Arab dulu, Pak, emang orang Arab itu hampir sekarang pun masih ada karakter seperti ini. Semiskin-miskinnya mereka, ya, mereka itu anti njaluk. Tapi lek dikai ditompo. Tapi kalau ngemis enggak. Mereka lebih baik mengajak keluarga keluar rumah dalam kondisi lapar, kemudian neng padang pasir mendirikan tenda, kepala keluarga siap menggali lubang sejumlah keluarganya di padang pasir. Ya, umpamane suami istri anak telu berarti yo ada 5 lubang. Untuk apa? Persiapan nunggu mati kelaparan. Sing urip ngubur sing wis mati. Ya, dulu seperti itu. Orang Arab tuh kayak gitu. Ya. Jadi semiskin mereka nggak mau ngemis. Tapi lah enek sing bersedekah, mereka terima. Tapi kalau njaluk, ora. Mending kami mati kelaparan. Maka dimulai dari kakek Nabi yang bernama Qusay bin Kilab, kemudian Amr bin Abdi Manaf, maka mereka keluarga yang kaya. Akhirnya hampir setiap hari ngadoni tepung untuk dijadikan roti, dipanggang kemudian dibagi-bagikan. Niku terus tugasnya keluarga Abdi Manaf. Akhirnya wong lanang sing jenenge Amr, wow, bendinane kurun, apalagi di musim haji, tepung gandum niku diuleni dados adonan, terus mungkin dipanggang dados roti, dibagikan kepada warga miskin dan juga tamu-tamu Allah di musim haji. Nah, akhirnya namanya terkubur, lebih dikenal dengan nama profesinya. Ya, adonan roti sing dipanggang niku bahasa Arabe hasmun. Wong sing nguleni sampai ngadoni roti sampai manggang niku sebutane pakai isim fa'ilnya Hashimun. Akhirnya kemudian Amr namanya terkubur, lebih dikenal dengan nama Hashim. Padahal Hashim niku sanes nami asline, jeneng asline sinten? Amr. Tapi dalam nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, padahal niki sanes jeneng asline Amr bin Abdi Manaf. Tapi karena orang taunya kedermawanannya bagi-bagi makanan, ngadoni roti, maka dicap sebagai Hashim, tukang roti yang membagi-bagikan roti bikinannya kepada masyarakat Mekah. Nah, Hashim niki rikala bibaran musim haji angsal perintah saking bapake Abdi Manaf, perintahnya ngurusi perdagangan orang Quraisy. Ya, di musim panas dagang ke wilayah Syam. Dan itu termaktub juga dalam Al-Qur'an, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Di antara kebiasaan orang Quraisy bahwa dulu mereka di musim dingin dan musim panas dagang. Musim panas biasanya ke wilayah Syam, musim dingin ke wilayah Yaman. Ya, pun ngoten terus. Nah, Hashim ketika musim panas di luar hajian diperintahkan oleh bapaknya supaya membawa perdagangan Quraisy ke Syam. Gambarnya ngeten Pak, teng peta niku. Mekah, Syam niku mesti nglewati Yasrib, Madinah hari ini.
pasti nih. Ya, itu jalur utamanya Mekah ke Syam pasti lewat Yathrib atau Madinah hari ini. Milo Hasim nggih ngoten. Hasim niku pas dikongkon bakulan neng Syam ya, itu lewat Madinah. Dan di Madinah ya, istirahat dulu, jebule malah kepincut perempuan yang bernama Salma dari Bani Najjar ya, orang asli Yathrib atau Madinah. Akhirnya Hasyim nikah ya, menikahi perempuan yang bernama Salma teng Madinah ya. Kemudian sampai berapa bulan masih istirahat di Madinah, dan qadar Allah anugerahkan Salma itu hamil. Maka ketika waktunya berangkat lagi ke Syam, Hasyim ngajak istrinya supaya ikut ke Syam, tapi keluarga Bani Najjar melarangnya. Bojomu lagi meteng anyaran, nggak usah diajak mlaku adoh. Wong Madinah teng Syam sakniki jenengan googling niku tasih 1.300 kilo. Ya, ini lagi hamil baru, ini hamil muda ini. Maka keluarga Bani Najjar menging, gak usah mbok ajak bojomu. Kowe engko lek wis bar dagang ning Syam kan balik Mekah mesti mampir nek. Nah, ajaken bojomu engko wae pas awakmu bali ka Syam. Masuk akal lho niki. Akhirnya nggih Hasyim ninggane bojo dan calon anaknya itu dagang ke Syam. Tapi ternyata takdir Allah tidak sesuai rencana. Hasyim wafat di Syam. Sampai saat ini kita enten kuburan ini khususnya di wilayah jalur Gaza. Ya, di jalur Gaza hari ini kuburannya Mbah Yute Nabi yang bernama Hasyim bin Abdi Manaf itu ada. Jadi di tengah dagangnya di Syam itu wafat. Cuma riyen dereng enten WA group, dereng enten gitu. Jadi wafat di Syam ujug-ujug sing Madinah ya roh, sing Mekah ya krungu, mboten ngoten niku. Ya. Itu orang Syam habis nguburkan berita itu sampai ke Madinah, kondisi Salma sudah melahirkan bayi. Ya, riyen dagang niku bisa setahun 2 tahun. Ya. Minimal kan 3 bulan. Salma itu sampai sudah melahirkan anaknya. Bayinya itu ketika lahir kok rambut bayi ini kan lahir ireng. Lah kok ini ada sebagian rambutnya yang warnanya putih. Jadi enek bocah bayi lahir tapi rambutnya wis enek wane. Lah wan atau rambut putih dalam bahasa Arab itu namanya syaibah. Maka bayinya Salma bin Hasyim itu dikasih nama Syaibah. Dalam riwayat disebutkan namanya lengkapnya Syaibatul Hamdi. Goro-goro nih enek putih. Nah, gentos ceritane sing Mekah. Abdi Manaf ki kok anakku ora balik-balik. Kafilah dagang kok ya ora balik-balik. Padahal kafilah dagang dari Syam sudah balik tapi masih nangkring di Madinah, memberikan berita bahwa Hasyim wafat di Syam. Baru kemudian mereka jalan sampai Mekah, baru kemudian keluarga Abdi Manaf tahu kalau Hasyim telah wafat di tengah perdagangan Quraisy di Syam. Makanya kemudian Abdi Manaf memerintahkan anaknya
yang bernama Muttalib, dulur lanangi Hashim. Ya, karena dikabari Hashim ini jebule sampai Madinah itu nikah, kemudian berangkat ke Syam, wafat. Lah awake dhewe iki sing sak rombongan pulang ke Madinah jebule wis duwe bayi. Maka kemudian Abdul Manaf mengumumkan masyarakat Mekah yang menggantikan posisi Hashim sebagai penyambut tamu-tamu Allah adalah putranya yang bernama Muttalib. Ya. Dan di luar musim haji, akhirnya Abdi Manaf memerintahkan Muttalib, jupuen ponakanmu sing nang Madinah. Mbok menawa saiki wis iso mlaku, ya, bahkan sudah semakin besar, ya. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian Muttalib akhirnya berjalan mboten ngagem rombongan, ya, piyambakan hanya dengan beberapa budaknya itu berangkat dari Mekah menuju Madinah. Tujuannya napa? Mapak ponakane. Sampai di Madinah ketemu Bani Najjar, keluarga besarnya Salma, kemudian ngendikan bilih niatnya ke situ pengen jupuk putrane Hashim digawa bali nang Mekah, kinten-kinten ibuke Syaibah lila napa mboten? Ya, anake iso asal dijupuk wae mboten lila, awale mboten lila. Ya, Salman itu mboten ridho lek anake pengen digawa teng Mekah. Tapi orang Quraisy itu dikenal pinter di dalam diplomasi. Termasuk Muttalib ini. Maka Muttalib dalam sirah Nabi Muhammad disebutkan berkata kepada Bani Najjar bahwa Syaibah ini akan kami dudukkan di singgasana ayahnya. Niku bahasane, Pak. Ya, ponakanku iki Syaibah iki lek wis tekan Mekah kita akan dudukkan di singgasana ayah. Artinya apa? Iki engko lek bocah gede mesti ganteni bapake. Siap jadi pemimpin Mekah. Nah, itu yang meluluhkan keluarga Bani Najjar. Nah, ini berarti wis calon dadi wong lah. Ya, akhirnya ridho. Dibonceng akhirnya. Usia sudah menginjak 5 tahun, ya, dibonceng, ditaruh di belakangnya Muttalib, ya, berjalan pulang ke Mekah. Nah, sampai pintu gerbang Mekah, ya, masyarakat Mekah gak mudeng. Taunya hanya Muttalib pemimpin mereka. Ya, sing dibonceng Muttalib ki sapa? Kok enek bocah? Ya. Mereka kemudian punya prasangka, oh ojo-ojo Muttalib keluar Mekah itu menuju pasar-pasar budak, kemudian golek budak anyaran. Entuk kuwi bocah kuwi. Itu budak barunya Muttalib. Budak atau hamba sahaya dalam bahasa Arabnya itu abdun. Ya, makanya kita ini kan berusaha bergelar Abdullah, artinya hamba Allah. Lah, orang-orang yang di gerbang Mekah itu akhirnya podo komentar ini. Oh, kuwi bocah kuwi sing digoncengi kuwi budak anyarane Muttalib. Lek di bahasane Arab Abdul Muttalib kuwi. Kuwi Abdul Muttalib. Ya, terus itu sampai tengah-tengah Mekah, yaitu di sekitar Ka'bah, ya, Muttalib kemudian menyerahkan kepada bapaknya, ini ponakanku, ki putumu, ya. Kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa ini aslinya anaknya Hashim, namanya Syaibatul Hamdi. Tapi goro-goro kuping tutur tinular, ya, kok ngarep sampai pusatnya Mekah wis wong nyeluke Abdul Muttalib, akhirnya nama asli Syaibah hilang juga, Pak. Terkubur, lebih dikenal dengan nama Abdul
Muttalib. Sampai kita hari ini mengenal kakek Nabi Muhammad namanya sinten? Abdul Muttalib. Padahal itu bukan nama aslinya. Nama aslinya Syaibah. Ya. Tapi karena itu tadi, ya Pak Li'e bonceng wong gak mudeng ki sapa? Wong lahir gak neng Mekah masalah. Ya, mereka nyebutnya itu Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, budaknya Muttalib. Akhirnya sampai dewasa pun dikenal masyarakat Mekah dengan nama Abdul Muttalib. Yang kemudian nanti besar menjadi pemimpin Mekah, kemudian berkeluarga, punya anak banyak, laki-lakinya 10, diantaranya bernama Abdullah, dan nantinya Abdullah pun menikah dengan Aminah, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi Muhammad itu lahir dalam kondisi yatim, wis gak duwe bapak, Abdullah sudah meninggal. Ya, di usia kandungan Aminah 2 bulan, ditinggal pergi oleh Abdullah dagang juga ke Syam, tapi di daerah Madinah wafat duluan. Kemudian beberapa waktu nggak lama Aminah pun nyusul di usia Nabi yang kurang lebih 5 tahun, ibunya juga wafat. Dari nggak punya ayah sampai nggak punya ayah dan ibu, itu Abdul Muttalib tidak ada ceritanya kecuali pasti menyayangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang banget mbek putune. Kenapa? Karena Abdul Muttalib itu punya pengalaman yatim. Ya, jadi Abdul Muttalib itu sudah punya tertempa bahwa dirinya itu juga yatim. Bapaknya Hashim udah nggak ada, lahir sudah nggak punya ayah. Dibesarkan keluarga saudara ayahnya Muttalib, yaitu Bani Abdi Manaf tadi, ya, atau dikenal dengan Bani Hashim. Sehingga ketika Abdullah anaknya nggak ada, kemudian lahir cucunya, maka Abdul Muttalib menyayangi cucunya. Dan Rasul tahu itu. Maka dalam syariat Islam akhirnya Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan siapa saja orang-orang yang sayang dan memuliakan, ngopeni anak yatim seperti 2 jari ini besok di surga. Ya, karena Rasul punya pengalaman yatim, dibesarkan oleh kakeknya juga punya pengalaman yatim. Ya, jadi nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata tergembleng menjadi jiwa yang kokoh dan kuat, diantaranya ya salah satunya karena lahir dalam kondisi yatim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekelumit dari nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau punya ayah Abdullah, punya kakek Abdul Muttalib, dan beliau juga bersabda, ana ibnu Dhabihaini, aku ini anaknya 2 orang yang disembelih. Ya, anaknya 2 orang yang disembelih. Yang dimaksud siapa? Yang pertama adalah jelas beliau nasabnya ke Ismail. Nabi Ismail punya sejarah siap disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Atas perintah Allah, melalui mimpinya Nabi Ibrahim bilang kepada anaknya, anni atba'uka fangdur madza taro, aku menyembelih. Bina pendapatmu bi? Ya abatif al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sudah, lakukan perintah Rabbmu ya Allah, wahai ayahku, insyaallah engkau akan temui aku dalam kondisi orang yang sabar. Ya, tapi ternyata Allah ganti nantinya dengan domba. Inilah menjadi syariat kurban. Nah, yang kedua siapa?
yang disembelih itu? Ya Abdullah, bapaknya Nabi. Ya, bapaknya Nabi itu siap untuk disembelih karena nadarnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dulu punya anak Al Haris laki-laki, yang lainnya wedok kabeh. Padahal Abdul Muthalib pemimpin Mekah, harus punya regenerasi. Maka suatu ketika Abdul Muthalib niku sak ngisore Ka'bah multazam, di pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad niku berdoa, ya, minta kepada Allah sampai bernadar, ya Allah, anugerahkan aku anak laki-laki yang banyak, maka nanti yang paling akhir akan aku jadikan kurban untukmu. Allah kabulkan itu. Akhirnya istrinya Abdul Muthalib hamil lahir lanang, ya, hamil lahir lanang. Ya, salah satunya itu ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abu Thalib, kemudian ada Abdullah. Terakhir anak yang ke-10 laki-laki itu Abdullah. Dan ternyata dalam perkembangan anak-anaknya, Abdullah itu yang paling disayang sama Abdul Muthalib, paling bisa niru gaya bapaknya. Iki siap iki calon penggantiku ya iki. Cuma ya ketemu nadarnya ya bingung. Waduh, ini anak terakhir. Ya, aku pemimpin. Lek aku gak menepati nadarku, gimana kata orang-orang Mekah dan orang-orang Arab pada umumnya. Maka ketika ditentukan hari H, diumumkan itu bahwa anakku sing paling tak sayang Abdullah siap tak beleh. Saksikan ya, diundang seluruh suku-suku baik yang di Mekah atau yang di pinggiran. Maka Abdullah pun siap, sabar juga nih ya ayahnya Nabi. Tapi ketika siap disembelih di sekitar Ka'bah itu, beberapa suku Arab itu rapat dewe-dewe. Intinya ini, Abdul Muthalib ki pemimpinnya awake dhewe. Saiki nggawe kebijakan anyar. Ya, pengen duwe anak lanang dengan syarat engko anak lanang terakhir dijadekne tumbal, jadi korban. Lah kok lek ditiru wong-wong Arab liyane piye? Ya kan bahaya iku pengen duwe anak lanang. Ya kan nazar, oh sing paling akhir tak beleh, sing paling akhir tak beleh. Waduh, akhirnya dadi beleh-belehan anak. Akhirnya mereka mufakat, ojo sampai dadi. Kita temui Abdul Muthalib. Akhirnya mereka menemui Abdul Muthalib, sudah, engkau hentikan nazar. Oh gak iso, aku pemimpin, harus menepati janji. Kita cari solusi lain wae lah. Piye lah, penting anakmu coba beleh. Ya sudah gini wae. Gimana kalau ada usul gini? Gimana kalau Abdullah itu kita, orang Arab dulu jahiliyah itu senang judi, Pak. Main dadu, judinya itu. Ya, utuk. Ya. Jadi ngene wae. Abdullah dipadakne mbek 10 unta. Kita qur'ah. Kita kocok, sing metu Abdullah apa unta? Lek sing metu Abdullah, berarti kan kudu Abdullah sing dibeleh. Ojo tambahi untane 10 neh. Disepakati, sepakati. Akhirnya dibikin Abdullah mbek 10 unta. Dikocok. Klunting metune Abdullah. Berarti 10 unta. Dikocok lagi. Klunting medune Abdullah. Berarti tambah 10 unta, 20 unta. Kocok lagi, klunting Abdullah, berarti tambah 10 unta. Ya, itu sampai 10 kali, berarti sudah total berapa? 100 unta. Baru kocokan yang ke-11 klunting unta, wis beres. Ya, berarti Abdullah aman. Diganti dengan penyembelihan 100 ekor unta. Ini awal kali adanya kebijakan nyawa diganti dengan 100 ekor unta. Dan ini nggak ada kaitannya dengan kesyirikan.
nggak ada penyembahan ke berhala, nggak ada ubur rampe sajen-sajen ke berhala, nggak ada. Karena tidak ada kesyirikannya atau faktor-faktor pengkultusan kepada sesembahan selain Allah, maka ketika Nabi Muhammad membawa agama Islam, adat 100 ekor unta untuk satu nyawa ini masih dilanjutkan sampai hari ini. Makanya di Saudi sampai hari ini kalau ada pembunuhan itu kan kisos, ya, nyawa dibalas nyawa. Atau kalau keluarga korban memaafkan dengan mengambil denda kepada pelaku, ya, keluarga korban atau ahli warisnya, sudah saya angkat kisosnya, tapi saya minta diyatnya atau dendanya, maka akan dibayar oleh keluarga pelaku sebanyak senilai 100 ekor unta sampai hari ini. Nah, jenengan lek kemutan tahun-tahun 2010 apa 2011 itu ada masyarakat Indonesia itu ngumpul nih koin untuk siapa itu? TKW Arab yang terdakwa membunuh majikannya. Dan secara pengadilan diputuskan bersalah. Berarti harus dipancung. Ya, tapi ternyata keluarga korban memaafkan asalkan dendanya dibayar. Maka 100 ekor unta kalau dirupiahkan hari itu kan ketemu kurang lebih 4M. Makanya kemudian koin, ya, pengumpulan koin untuk membantu WNI yang ada di Arab Saudi. Nah, itu Pak, bayangkan satu nyawa, ya, 4 miliar. Itu uang arek mata ini mikir-mikir Pak, ya. Arek mata ini mikir-mikir. Dan itu semenjak kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terus berlanjut sampai hari ini, ya, menjadi kultur, menjadi adat Arab, ya, dan beberapa yang lain seperti halnya makanan yang di Arab yang tadi kita bilang adonan roti itu sudah menjadi kultur. Makanya jenengan lek dahar teng restoran Arab niku kula sarane ampun mesen sing roti-rotinan, jenengan pesene sing beras-berasan mawon, sego mawon. Karena lek jenengan pesen di restoran Arab itu kan berarti kan jamuannya porsinya kan porsi Arab. Jenengan mesti mboten telas, ya, bisa dipastikan orang Indonesia nggak bakal habis kalau jumlahnya lebih banyak. Kudu di 4 orang Arab tapi wong Indonesia jadi wong 10 lah, iki santai. Tapi kalau 4 orang Indonesia dengan porsi 4 orang Arab mesti rantai. Dan jenengan mboten nelasne sego, ndak ada yang tersinggung orang Arab. Tapi lek jenengan pesen roti mboten jenengan telasne, wah niku muring-muring. Ya, kenapa? Karena mereka merasa makanan pokoknya apa? Roti. Jadi kalau jenengan gua sego ndak marah orang Arab. Tapi mubadir roti itu baru tersinggung. Ya, makanya lek pesen sekul mawon, mboten masalah. Ya, insyaallah nggak masalah. Ya, aman, perut jenengan aman, karena kalau untuk tamu-tamu Allah baik haji atau umroh makan di restoran Arab, lek jenengan sampai diare, ya, mencret sampai masuk klinik rumah sakit, itu mesti ditanya jenengan mau maam teng pundi, ya, maam terakhir di mana, nyebut nih restoran itu langsung restorannya tutup sementara, ya, karena diare atau mencretnya tamu-tamu dari negara asing itu bisa menjadi KLB di Saudi, ya, kejadian luar biasa. Jadi insya Allah aman, jenengan maam itu insya Allah nggak sampai diare atau mencret. Nah, mekaten jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang saged kula aturaken semoga bisa jadi tambahan ilmu, ya, khususnya dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.